Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kita kali ini kita akan bahas mengenai chapter 14 dan 15. Di chapter 14 kita akan membahas mengenai analisa data dasar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama menyiapkan data sehingga siap untuk dianalisa. Kedua, mendeskripsikan data secara visual maupun tabulasi dan menganalisa data dengan metode deskriptif statistik. Yang pertama kita akan bahas mengenai proses penyiapan data. Nah, setelah kita membagikan kuesioner dan mendapatkan data, nah data tersebut, data dari kuesioner tersebut ya umpamanya, itu bagaimana cara mengolahnya ya? Pertama tuh kita harus menyiapkan data tersebut. Yang pertama adalah melakukan validasi data, kemudian mengedit data, mengkode data, mencatat data dan pendeteksian kesalahan, dan terakhir adalah pentabulasi data. Nah, tahap pertama itu adalah validasi data. Validasi bermakna sebagai proses untuk memeriksa apakah data yang terkumpul valid atau tidak ya. Nah, ada 4 isu krusial dalam validasi data. Yang pertama itu ada kecurangan. Jadi, waktu kita menyebarkan kuesioner, ada kemungkinan terjadi kecurangan. Apakah itu dari data kolektor ya, orang yang mengumpulkan data tersebut, ataukah dari responden itu sendiri ya. Ada kemungkinan terjadi kecurangan. Kemudian penyaringan data. Setelah kita lihat adanya kecurangan atau tidak ataupun ada kesalahan seperti itu. Nah, kemudian kita saring data mana yang kira-kira bisa kita gunakan yang valid atau tidak gitu ya. Responden mana yang kira-kira asal-asal mengisi gitu ya. Kalau yang asal-asal mengisi kita keluarkan dari data kita atau tidak kita masukkan dalam data. Kemudian prosedur. Nah, prosedur ini penting gitu. Kita lihat apakah prosedur dalam mengumpulkan data itu benar atau tidak gitu kan. Kalau benar, oke, datanya sudah bisa digunakan ya, maksudnya sudah memenuhi syarat. Nah, selain prosedur dalam pengumpulan data juga kita harus melihat bagaimana kita memvalidasi data tersebut. Apakah setelah sesuai atau tidak. Nah, kelengkapan data. Ini kita lihat lagi data tersebut sudah semuanya diisi oleh responden atau tidak. Kalau sudah diisi oleh responden, oke, data tersebut bisa kita gunakan. Kalau data tersebut tidak semuanya diisi oleh responden, artinya ada data-data yang kosong, artinya ada responden yang tidak menjawab beberapa pertanyaan di kuesioner, itu kita keluarkan dari data kita atau dikeluarkan dari responden kita. Kemudian sudah kita memvalidasi data, kemudian kita edit nih. Kita edit itu yaitu proses untuk mengecek data yang terkumpul melalui wawancara maupun yang sendiri oleh responden kuesioner. Nah, ini itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ketepatan dalam bertanya. Nah, kemudian setelah kita bagi kuesioner kan pada responden pertama itu, nah kita cek lagi apakah jawaban hasil tersebut valid atau tidak, betul atau tidak gitu ya. Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan di kuesioner kita itu tepat atau tidak gitu kan. Bisa jadi kita lihat pertanyaan itu tidak valid gitu kan. Makanya pertanyaan nomor 3 itu tidak valid. Nah, kenapa? Kita cek lagi ternyata pertanyaan nomor 3 itu adalah ambigu atau tidak tepat gitu kan. Nah, bisa jadi juga tidak tepat dalam catatan jawaban ya. Nah, bisa jadi pertanyaan sudah tepat tapi sebagai data kolektor ya orang yang mengumpulkan data salah dalam mencatat. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi memilih data kolektor tuh yang sudah berpengalaman, bukan orang yang newbie gitu ya. Yang udah berpengalaman, yang udah pernah mengumpulkan data. Dia penyaringan pertanyaan dengan tepat. Nah, kita uh, kita lihat pertanyaan-pertanyaan itu udah sesuai atau belum gitu ya. Kalau udah sesuai berarti artinya kita bisa gunakan data tersebut gitu ya. Dan juga kalau belum sesuai bisa kita cek lagi dengan melakukan pengeditan seperti ini, melakukan tahap pengeditan ini. Kemudian kita respon terhadap pertanyaan terbuka. Nah, di sini pertanyaan terbuka, ada kan pertanyaan sebelumnya pernah kita bahas mengenai pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup ya. Pertanyaan terbuka ini bisa jadi bagaimana pendapat Anda tentang wisata di Lembang umpamanya. Nah, jadi terbuka, responden berhak menjawab sesuai apa dengan persepsi mereka gitu ya. Kemudian kita pengkodean data. Nah, setelah kita memvalidasi, kemudian kita pengeditan gitu ya, kemudian kita kode datanya. Kita kode datanya itu proses pengelompokan dan pemberian nilai terhadap respon yang diperoleh dari instrumen survei. Oke,
dalam kuesioner itu kan ada sangat setuju, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Itu kan skalanya ya. Sebelumnya kita pernah belajar skala ya. Setelah kita mendapatkan jawaban, kita sudah memvalidasi dan mengedit dan datanya sudah sesuai, kemudian kita kode gitu ya. Kita kode artinya kita buat seperti ini. Nah, pernah kan Anda beli bakso ca gitu ya? Kalau iya, kita tandain 1. Kalau tidak, kita kasih poin 2. Nah, kita kode seperti ini. Kita kasih poin seperti ini. Nah, kalau dia menjawab nomor 2B, kita berikan poin, kita berikan kode 2 gitu ya. Nah, kita kode semua skala kita atau pilihan jawaban kita. Setelah kita kode, kita catat gitu ya. Catatan data merupakan proses untuk menginput data ke dalam software yang digunakan sehingga memungkinkan proses untuk menganalisis data. Nah, tadi kan udah kita kode, terus kita pindahkan ke software, apakah itu Excel ataukah itu SPSS. Nah, kita masukkan, kita input datanya, kita catat datanya. Nah, ini bisa juga dengan SPSS ya. Nah, transformasi data diperlukan jika preset menggunakan beberapa item pertanyaan untuk mengukur suatu variabel construct. Nah, artinya kita bisa melakukan transformasi data. Artinya jika ada data yang tidak sesuai gitu ya, ataukah skalanya yang berbeda-beda, itu bisa kita transformasikan agar skalanya itu sama dan juga sesuai gitu kan. Jadi artinya sudah siap untuk kita olah. Kemudian setelah kita mencatat data, kita mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data kita bisa pertama menggunakan distribusi frekuensi. Kita juga bisa menggunakan grafik batang. Oke, distribusi frekuensi seperti tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi ada jumlahnya, ada mean, median, modus, rata-rata, dan sebagainya. Kemudian ada grafik batang. Dalam bentuk grafik bertumpuk juga, macam-macamnya ya. Bisa kita gunakan beberapanya, grafik garis, grafik gelembung, grafik Pareto, dan ini bisa nanti kalian searching bagaimana bentuknya, dan ini juga bisa digunakan untuk DTA gitu kan. Distribusi frekuensi jelas itu di bab 4 ada pasti nanti. Buat distribusi frekuensi mengenai jawaban responden. Nah, berapa orang yang setuju, berapa orang yang tidak setuju itu kan, dibuat persentasenya dan dirata-ratakan kemudian. Nah, setelah distribusi frekuensi, teman-teman bisa juga membuat bentuk grafik dalam menyampaikan data gitu ya. Bisa grafik batang ataukah lingkaran gitu ya, yang umum digunakan di TA gitu. Nah, ini contoh distribusi frekuensi ya. Nah, penjualannya sekian, frekuensinya berapa, real frekuensinya berapa, frekuensi kumulatifnya berapa, dan terakhir 100% ya kalau kumulatif. 4 tambah 6, 11, usaha tulis ya gini. Pokoknya 100 gitu ya. Nah, artinya begini contoh distribusi frekuensi. Teman-teman bisa juga tidak menambahkan rata-rata di sini. Bisa juga menambahkan standar deviasi umpamanya. Nah, ini contoh grafik ya. Ini juga bisa digunakan untuk menyampaikan hasil data penelitian kalian. Ini juga bisa digunakan. Oke. Nah, kaidah dalam pembuatan grafik. Yang pertama, grafik harus jujur dan tidak menyesatkan, serta ringkas. Oke, ringkas dan tidak berbelit-belit ya, mudah dibaca, ide itu mudah dipahami. Apa yang disampaikan di grafik itu, waktu dilihat, oh paham. Gitu ya. Kemudian membaca untuk membandingkan variabel. Nah, jadi dalam grafik itu setiap pembaca harus memahami apa yang disampaikan dalam grafik tersebut, variabel-variabel apa yang disampaikan di situ, gitu ya. Harus jelas dibuat nama variabelnya gitu. Artinya yang disampaikan tersebut, variabel disampaikan tersebut maksudnya sudah dijelaskan dan mudah diketahui ataupun dipahami oleh pembaca. 4, menekankan substansi. Nah, grafik tersebut tidak asal-asal kita buat. Apa sih substansi dari grafik tersebut? Apa yang mau disampaikan dari grafik tersebut? Nah, ini ringkasan tabulasi silang ya. Tabulasi silang itu suatu metode untuk membandingkan dua atau lebih data yang bersifat kategori. Nah, ini contoh tabulasi silang ya.
Jadi di sini ada tabel sisilan, misalnya kita membandingkan antara Bandung, Jakarta, berapa frekuensinya, apakah lebih tinggi Bandung, Jakarta di usia karyawan, misalnya usia 30 sampai 40. Ternyata Bandung lebih banyak daripada Jakarta. Kita bandingkan juga dengan manajer. Manajer di Bandung dengan usia 30-40 berapa orang dan Jakarta. Deskriptif statistik. Ukuran lokasi. Jadi nanti waktu di bab 4 itu kalian pasti akan membuat deskriptif statistik. Maksudnya menjelaskan deskripsi variabel penelitian kalian gitu ya. Nah, distribusi penelitian tersebut, distribusi variabel tersebut itu bisa kalian tampilkan rata-rata. Rata-rata misalnya kalian membuat variabel loyalitas gitu ya. Berapa rata-rata dari setiap item di loyalitas tersebut? Umpamanya loyalitas itu ada 2 indikator, ada attitude loyalty, ada behavioral loyalty gitu ya. Umpamanya di variable attitude loyalty, berapa rata-rata responden menjawabnya gitu ya? Apakah sangat loyal ataukah cukup loyal gitu kan? Rata-ratanya berapa? Bisa dibuat dalam bentuk deskriptif. Nah, bisa juga ditambahkan nilai mediannya, nilai tengahnya, tambahkan juga nilai modus, nilai yang paling sering muncul, apakah sangat setuju atau setuju gitu ya. Nah, ini contoh rumus untuk menghitung rata-rata. Ini bisa juga di Excel gitu ya, atau di SPSS. Ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas dihitung untuk data yang diukur dengan skala interval rasio. Ukuran variabilitas terdiri dari nilai interkuartil, varian, standar deviasi, dan koefisien variasi. Nah, kalau penelitian kalian menggunakan skala interval ataupun rasio, nanti sewaktu buat distribusi frekuensi, kalian harus wajib menampilkan nilai standar deviasi dan nilai variannya. Nah, itu kalau data kalian interval rasio. Kalau selain itu boleh tidak perlu melampirkan varian dan standar deviasi. Nah, ini rumusnya ya. Rumus varian kalau di Excel mudah var sama dengan var gitu kan, dalam kurung di sort tabelnya enter, selesai gitu kan kalau di Excel. Dan rumusnya seperti ini. Ukuran bentuk. Nah, ini distribusi bisa kita melihat dengan menggunakan dengan menggunakan grafik normalitas seperti ini. Nah, terlihat di bagian kiri ini kan miring ke kiri. Artinya data itu cenderung positif. Kalau ke kanan, ke kanan itu cenderung ke kanan seperti ini, maksudnya puncak yang di kanan itu berarti datanya cenderung positif. Kalau kanan positif, kalau kiri lebih ke negatif ya, kurang ya gitu ya. Kalau simetris artinya data itu banyak di tengah gitu ya. Kalau misalnya responden jawab kalau kita menggunakan skala 5 ya, skala 5 sangat setuju, setuju, tidak netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Artinya kalau simetris itu rata-rata responden menjawab netral. Kalau miring seperti ini yang kanan ini itu rata-rata responden menjawab tidak setuju gitu ya. Contohnya negatif. Nah, jadi seperti itu kita membaca grafik ya, membaca grafik dari data kita. Ilustrasi deskriptif statistik. Nah, ini adalah contoh bentuk deskripsi statistik ya. Ada respondennya, ada edukasi pendidikannya, umur, kompetensi. Ini masih data mentah, bisa kalian nanti olah misalnya pria berapa orang, wanita berapa orang, pendidikan SD, SMP berapa orang gitu ya. Satu, umurnya di antara kurang dari 25 berapa orang, 26 sampai 35 berapa orang gitu. Kompetensinya ya, dituliskan juga. Bisa juga seperti ini, bisa juga nanti dikelompokkan agar lebih mudah membacanya. Ini bentuk keluaran SPSS-nya dari data ini. Nah, kita bisa input ke SPSS dan akan muncul output seperti ini. Oke. Muncul output N-nya berapa? Tadi kan 15 ya, 15 orang ya. Nah, ini 15, N 15. Di sini di luar SPSS-nya terlihat di sini N 15. Rata-ratanya kalau kita pakai SPSS ya. Nah, ini rata-ratanya berapa? Terlihat di sini. 66,27. Rata-rata kompetensi, sorry. Nih, 66,27.
nilai tengahnya 60, standar deviasinya, variansnya, nah, jadi dan sebagainya itu bisa kita lihat di SPSS. Nah, nah dari situ juga kita bisa melihat distribusi normalnya. Di sini terlihat dari tabel ini kan, oke, datanya muncak di tengah ya, artinya berada pada rentang di tengah gitu ya. Tapi terlihat bahwa yang paling tinggi itu adalah nilai 60 ke bawah sedikit ya, artinya antara 50-an gitu kan, 50-an nilainya. Nah, di sini terlihat, kita bisa melihat dari grafik histogramnya ya. Kesimpulan, sebelum dilakukan analisa, data perlu disiapkan terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk menguji hipotesa. Nah, tadi seperti saya jelaskan di awal, itu perlu kita siapkan dulu datanya, valid atau tidak gitu kan. Kita cek dulu datanya. Kemudian setelah kita periksa datanya, nah prosesnya itu ada pertama tadi validasi ya, pengeditan, kodean, catatan, pendeteksian kesalahan, dan tabulasi data. Nah, setelah data tabulasi baru bisa kita olah. Oke. Nah, tahap analisis data awal yang perlu dilakukan oleh preset adalah mendeskripsikan data dengan metode bisa frekuensi, distribusi frekuensi, bisa grafik, bisa tabulasi silang. Tergantung kebutuhannya. Yang umum digunakan itu ada distribusi frekuensi ya, untuk TA nanti. Distribusi frekuensi dan grafik jika diperlukan. Oke. Tahap analisis data dasar selanjutnya adalah dengan metode deskripsi statistik. Nah, di chapter selanjutnya kita akan membahas mengenai uji hipotesa. Nah, setelah kita mendeskripsikan data, misalnya dari tadi ada variabel loyalitas gitu kan. Nah, kita deskripsikan datanya ternyata cukup banyak orang yang responden yang menjawab behavioral loyalty itu sangat loyal gitu ya. Attitude loyalty itu sangat loyal. Nah, apakah itu berpengaruh, dipengaruhi oleh variabel lain atau tidak gitu ya? Kemudian kita ada variabel service quality, kepuasan dan service quality umpamanya. Apakah service quality dan kepuasan tersebut mempengaruhi loyalitas atau tidak gitu ya? Nah, itulah kita akan bahas mengenai chapter ini, uji hipotesa, untuk membahas apakah service quality dan kepuasan tersebut mempengaruhi loyalitas atau tidak. Tujuan pembelajaran kita ini pertama adalah mendiskusikan proses pengujian hipotesa, kemudian mengidentifikasi dan membedakan metode-metode statistik untuk menguji hipotesa, dan menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesa yang dirumuskan. Pertama kita akan membahas mengenai proses pengujian hipotesa. Hipotesa, apa sih hipotesa itu? Hipotesa adalah suatu pertanyaan tentang suatu parameter populasi yang akan diverifikasi. Dalam konteks riset pemasaran, hipotesa tersebut merupakan suatu asumsi atau dugaan yang dibuat riset tentang beberapa karakteristik dari populasi pemasaran yang sedang diinvestigasi. Umpamanya kita menduga bahwa service quality berpengaruh terhadap kepuasan dan service quality berpengaruh terhadap loyalitas. Dugaan masih belum benar atau tidak ya. Nah, itu hipotesanya. Tahap pengujian hipotesa. Pertama kita rumuskan hipotesa dan ambil sampel. Tadi kan kita menghipotesiskan bahwa service quality, dugaan kita bahwa service quality berpengaruh terhadap kepuasan dan service quality berpengaruh terhadap loyalitas. Itu hipotesa kita, dugaan sementara kita. Kemudian kita ambil sampel ya. Tahap pertama kita ambil sampel. Kemudian setelah kita ada hipotesa dan kita ambil sampel, sebenarnya maksudnya kita bagiin kuesioner, kita kumpulkan data tadi ya, kita kodekan data. Kemudian setelah itu kita uji statistik dan pengambilan keputusan. Nah, kita pilih uji statistik apa yang akan kita gunakan. Untuk hipotesa tadi, kita bisa menggunakan misalnya regresi berganda umpamanya. Kita bisa menggunakan SEM umpamanya. Nah, kita pilih uji statistik apa yang kira-kira sesuai. Kemudian kita hitung nilai uji statistiknya, ternyata diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan keseimbangan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, umpamanya. Oke, berarti diterima. Kalau diterima, HA diterima, artinya menolak H0, artinya berpengaruh signifikan. Oke, HA dan 0 akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, hipotesis 0 atau H0 atau HO, apalah namanya, sama aja H0, HO ya orang menyebutnya. Dan hipotesis HA, hipotesis alternatif. HA, H1, H2, H3 sama aja. Hipotesis alternatif. H0 mewakili status quo atau keyakinan peneliti terhadap situasi saat ini. Situasi saat ini
ini nih kita belum mengetahui bahwa service quality berpengaruh terhadap kepuasan. Belum kita ketahui. Artinya H0 service quality tidak berpengaruh terhadap kepuasan karena kita belum mengetahuinya. HA adalah kebalikan dari H0 yang merupakan klaim peneliti. Perlu digarisbawahi klaim peneliti atau kesimpulan tertentu yang ingin dibuktikan. Nah, tadi kan H0 itu tidak berpengaruh signifikan. Artinya yang situasi saat ini kita belum membuktikan bahwa service quality mempengaruhi kepuasan. Dugaan kita bahwa service quality akan mempengaruhi kepuasan. Nah, itulah HA. Nah, sama kayak Christopher Columbus ya. Dia menduga bahwa bumi itu bulat, tapi belum dibuktikan gitu kan. Kalau belum dibuktikan H0 bahwa bumi itu tidak bulat H0-nya. Nah, Christopher Columbus menghipotesiskan bahwa bumi itu bulat. Artinya HA-nya bumi itu bulat. Dibuktikanlah dia berlayar namanya. Entah benar atau enggak cerita ini ya. Dia berlayar ternyata untuk membuktikan HA-nya, hipotesisnya. Ternyata dibuktikan bahwa bumi itu adalah bulat. Nah, pemain seperti itu. Hari atau enggaknya nggak tahu ya. Itu tergantung kalian percaya atau enggak. Oke, 3. H0 selalu mengacu pada nilai tertentu dari parameter populasi. Bukan sampel statistik. Oke, karena belum diuji seperti itu ya, belum diuji maka mengacu pada populasi. Nah, pertanyaan H0 selalu berisi tanda sama atau tidak beda, atau tidak signifikan, atau tidak berpengaruh signifikan. Itu bahasa saja gitu ya. Mengenai nilai tertentu dari parameter populasi gitu ya. Kalau populasinya umpamanya seperti ini contohnya, kalau populasinya 500 unit, H0 itu sama dengan 500 unit. Kalau tidak 500 unit artinya HA gitu ya. Nah, seperti itu. Pertanyaan hipotesis alternatif HA ya, berisi tanda tidak sama atau berbeda mengenai nilai tertentu dari parameter populasi. Nah, ini contohnya. Kalau tidak 500 berarti HA atau H1 gitu ya. Kalau kalau dari di awal tadi, artinya kalau H0 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, kalau HA berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Service quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Uji statistik dan penggunaannya. Nah, ini contoh-contoh uji statistik. Tidak akan kita bahas semuanya. Kita akan bahas sedikit yang akan kita gunakan ya. Nanti TA itu biasa kalau misalnya kalian menggunakan uji pengaruh itu ya, pengaruh misalnya kayak tadi service quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, itu gunakan uji t-test. T-test ini ya. Sampel randomnya tuh minimal 30, artinya bisa lebih dan tidak boleh di bawah 30. Dan bisa juga menggunakan ANOVA ya. ANOVA nanti kalau perlu menggunakan ANOVA. Nah, uji beda itu bisa juga kalian gunakan kalau kalian menguji beda. Apakah terdapat perbedaan antara X dan Y gitu ya? Antara penjualan 1 dan penjualan 2, antara loyalitas perusahaan A dengan loyalitas perusahaan B. Itu bisa menggunakan uji Z-test ya. Nah, itu yang biasa digunakan di TA ataupun di riset-riset umumnya itu. Jenis kesalahan hipotesa. Nah, kadang hipotesa itu ada kesalahan yang artinya tidak sesuai dengan realnya. Ya, ini contohnya. Ada di tabel atas ya, atau menerima H0 dan menolak H0. Yang di kolom itu ada H0 benar, H0 salah. Nah, gini. Jika H0-nya benar, jika bumi itu tidak bulat. Jika bumi itu tidak bulat. Sorry. Berarti salah ya. H0 benar itu artinya jika service quality tersebut tidak berpengaruh terhadap kepuasan. H0-nya benar. Tapi kita menerima H0. Hasil penelitian kita itu menerima H0 bahwa bahwa service quality tersebut tidak mempengaruhi kepuasan. Artinya keputusan kita itu sudah tepat. Nah, tapi kalau menolak H0, nah itulah kesalahan jenis 1 namanya. Yang hasil kita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya seperti apa. Seperti itu. Ada juga H0-nya salah ya. H0-nya salah tuh seperti bumi itu tidak bulat. Realnya kan bumi bulat ya. Nah, kesalahan jenis 2, menerima H0 gitu ya. Membuktikan H0 ternyata bumi itu tidak bulat. Itu kesalahan jenis 2 padahal realnya tuh bumi itu bulat gitu ya.
Menolak H0 berarti keputusan kita sudah tepat kalau kita menolak H0. Nah, sebenarnya tidak apa-apa ya kalau misalnya kita menemui hal seperti ini ya. Tetapi kita harus mencari justifikasi. Kenapa itu tidak berpengaruh signifikan. Pokoknya kepuasan, pokoknya ke service quality tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Kita harus cari tahu kenapa itu tidak berpengaruh signifikan. Alasannya kenapa gitu ya. Kita cek lagi data kita cek lagi perusahaan, kita konfirmasi lagi ke respondennya. Nah, kenapa itu tidak berpengaruh signifikan? Ternyata diketahui bahwa alasannya seperti ini. Jadi hipotesis yang ditolak tersebut atau H0 diterima tersebut ada justifikasinya, benar ya hasil kita gitu ya. Nah, jadi jangan takut salah kalau hipotesis kita ditolak. Tapi kita harus mencari justifikasinya. Ilustrasi pengujian hipotesa. Nah, ini contohnya populasinya tenaga sales, populasinya. Hipotesanya diasumsikan rata-rata penjualan 50 juta per bulan. Nah, H0-nya 50 juta per bulan, oke? Kita ambil sampel, kita pilih metodenya, kemudian diperoleh hasil 50,1 ya. 50,1. Tidak berbeda atau tidak H0 tidak ditolak. Nah, masih 50 artinya pesan diterima. Artinya H0 tidak ditolak, H0 diterima. Nah, oke, contoh sampelnya ya. Seperti contoh yang saya jelaskan sebelumnya itu juga seperti itu kurang lebih ya. Ada uji one tail dan two tail. Nah, apa sih one tail dan two tail? Nah, ini contohnya. One tail ini nah kiri. Oh, sorry, dari atasnya kita jelasin ya. Ada two tail. Nah, H0-nya 3 ya. Atau tidak sama dengan 3. Nah, di sini grafik biru ini artinya ditolak. Kalau hasil kita di grafik biru ini abu-abu ini ditolak. Jadi kalau yang one tail itu satu doang gitu ya, apakah di kiri ataukah di kanan. Nah, di sini kita perlu tahu kapan kita menggunakan hipotesis one tail, kapan kita menggunakan hipotesis two tail. Oke? Kalau one tail itu digunakan kalau kita membuat hipotesis itu ada arahnya. Oh, sorry. Kalau two tail itu ada arahnya, kalau two tail. Misalnya, service quality berpengaruh positif. Nah, positif di sini berpengaruh positif dan signifikan terhadap satisfaction, kepuasan. Oke? Ada arahnya positif. Nah, itu kita menggunakan hipotesis two tail. Kalau kita menggunakan one tail, itu tidak ada arahnya di hipotesis kita. Service quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Tidak ada arahnya, berpengaruh positif tidak ada kata positif. Itu kita menggunakan one tail. Nah, kalau di one tail itu ada dalam uji signifikansi itu ada tingkat signifikansi 0,05. Tingkat signifikansi 0,05 ya. Artinya artinya jika hasil signifikansi kita di bawah 0,05 itu diterima. Nah, kalau dalam kurva ini, kalau two tail itu di sini, di biru ini adalah 0,25, yang kanan 0,25. Kalau di one tail, 0,5-nya dikirim doang, nggak dibagi kayak two tail ya. Nah, kalau two tail itu dibagi-bagi 0,25 di kiri, 0,25 di kanan. Kalau one tail, 0,5 di kiri. Itu kalau kita show grafiknya dalam analisis statistik. Nah, jadi kalau kalian buat hipotesisnya ada arahnya, pastikan sewaktu mengolah data klik two tail kalau ada arahnya. Nanti sewaktu mengolah data ya, kan ada pilihan one tail, two tail ya. Nah, pilih yang two tail kalau kalian buat arah. Kalau kalian tidak buat arah ya, artinya tidak ada pengaruh positif. Nah, kalau tidak ada arah, pilih one tail dalam pengolahan data. Oke. Selanjutnya adalah goodness of fit. Nah, kita bisa melihat fit dari model kita ya, apakah model kita fit atau tidak. Pertama itu chi-square dengan sampel tunggal. Metode untuk mengetahui hubungan antara variabel nominal preset dapat menggunakan chi-square. Kita jelaskan. Chi-square dengan dua sampel independen. Metode ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat asosiasi antara dua atau lebih variabel yang diukur dengan skala nominal. Uji Kolmogorov-Smirnov menguji goodness of fit antara data yang diobservasi dengan data yang diharapkan.
Tetapi uji ini digunakan untuk data yang berskala ordinal. Nah, ini pertama, uji sampel tunggal. Sebagai ilustrasi, seorang manajer mempunyai data layanan dari pelanggan sebagai berikut. 75% pelanggan merasa mantap, layanannya mantap, 20% biasa, 5% buruk. Nah, kemudian perubahan sistem diberlakukan untuk meningkatkan layanan. Setelah diterapkan beberapa waktu lama, dilakukanlah survei lagi ya. Di survei ternyata terdapat terhadap 178 pelanggan. Diperoleh hasil sebagai berikut. 50 responden merasa layanannya mantap, 26 biasa, dan 2% layanan buruk. Pertanyaannya, apakah perubahan sistem tersebut meningkatkan kinerja layanan atau tidak? Meningkatkan atau tidak? Oke. Nolnya, P1-nya 75%, P2 20%, P3 5%. Proporsi respon layanan tidak berubah. Oke. Awalnya seperti itu ya. Kalau H0. Kalau masih segitu artinya tidak berubah. HA. Setidaknya ada 2 proporsi layanan yang meningkat. Oke, dilihat di sini mantap berapa ininya jawabannya tadi ya. Kita input ke SPSS. Nah, kita uji chi-square-nya. Kemudian dengan nilai alfanya 0,05, X square tabel 5,33, karena nilai X square lebih besar daripada nilai tabel, atau P-nya kurang dari 0,05, nih. P-nya tuh lihat dari ini, 0,007 nih. Ada asimsik nih ya, di tabel kanan ya, lihat ya. Asimsik tuh 0,007. 0,007 itu 0,007, itu kan kurang dari 0,05 ya. 0,05 itu 5%. 5% kan 0,05. Artinya 0,007 itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya bahwa 95% yakin bahwa perubahan sistem dapat meningkatkan layanan, kinerja layanan. Nah, ini kalau kita menggunakan chi-square. Ada chi-square 2 sampel independen. Kalau tadi sampelnya tunggal, hanya satu aja kita lihat ya. Hanya kualitas layanan saja. Kalau 2 sampelnya bagaimana? Kalau ini contohnya. Ada pria, wanita, kesadaran merek, tahu, tidak tahu, totalnya berapa. Kalau H0-nya, P1 sama dengan P2, tidak terdapat asosiasi antara gender dengan kesadaran merek. Oke. Kalau HA-nya, terdapat asosiasi, artinya terdapat hubungan, asosiasi hubungan ya. Yang nyata antara gender dan merek. Apakah ada hubungan nggak antara gender, pria dan wanita ini, dengan merek gitu ya? Nah, ini kemudian kita cari dengan square 2 sampel ya. 2 sampel independen, ada 2 variabel di sini. Ada variabel gender dan variabel kesadaran merek. Kita uji dengan chi-square, diperoleh signifikansi itu 0,00 di sini. Yang kanan nih ya, kanan nih. Kalau kita menggunakan two-sided ya. Kalau kita menggunakan two-tail. Kalau kita menggunakan one-tail itu one-sided. Nah, pilih aja kita menggunakan mana ya. Nah, dua-duanya sama signifikan 0,000. Nah, uji chi-square menunjukkan hasil signifikan karena kurang dari 0,01. Bisa juga kita gunakan 0,05 kayak tadi ya, 5%. Ini 1%, bisa kita gunakan 5%. Sehingga H0 ditolak, artinya pria lebih sadar merek dibandingkan dengan wanita. Ada asosiasi, ada hubungan antara gender dengan kesadaran merek. Kemudian kita menguji Kolmogorov Smirnov. Hasil survei tentang preferensi terhadap pedasan produk sambal ada sebagai berikut. Nah, ini tentang pedasan sambal ya. Tidak pedas, sangat tidak pedas, tidak pedas, sedang pedas, sangat pedas. Ini orang menjawabnya berapa orang ya? Respon-responnya. H0-nya P1, P2, P3, P4, P5, ini nomor ya. Nomor ini ya, sangat tidak pedas, P1, P2, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan preferensi tingkat kepedasan. Nah, sama aja gitu ya jawaban responden tersebut. HA terdapat perbedaan preferensi tingkat kepedasan sambal antara P1, P2, P3, P4, P5 dan seterusnya. Oke. Kita input datanya. Nah, kita pilih kita lakukan uji Kolmogorov Smirnov. Nah, dengan tingkat signifikansi 0,05 ya, alfa 0,05, nilai D-nya, nilai kritisnya adalah 0,086 atau nilai KS-nya, nilai KS ini nilai hasil pengujian Kolmogorov Smirnov. Nanti di SPSS itu juga ada nilai KS ya. KS
Itu nilai Kolmogorov-Smirnovnya ya, hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov itu 0,38. Nah, nilainya itu lebih besar daripada nilai D. Nilai ini nilai patokan ya, 0,086. Artinya H0 ditolak. Kesimpulannya terdapat perbedaan yang nyata pada prevalensi tingkat kepedesan. Nah, kalau di SPSS itu ada juga yang pakai SIG-nya. Kalau SIG-nya itu di atas 0,05, nilai KS signifikansinya 0,05 artinya H0 ditolak. Kalau ini bandingannya dengan nilai D. Kalau bandingkan nilai signifikansi bisa itu di SPSS. Hipotesa satu rata-rata. Nah, kita bisa menggunakan uji Z, metode untuk menguji rata-rata tunggal jika sampelnya cukup besar dan diambil dari populasi terdistribusi normal. Metode ini cocok digunakan untuk data metrik, data yang skala interval dan rasio. Kalau data kalian interval dan rasio bisa menggunakan uji Z. Dan uji ini juga biasa digunakan juga uji beda ya, uji Z. Bisa juga dengan lihat perbedaan. Apakah terdapat perbedaan kualitas perusahaan X dengan perusahaan Y gitu ya. Bisa juga dengan menggunakan uji Z. T-test. Nah, ini umum digunakan ya. Kalau kalian tadi hipotesisnya service quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, itu bisa menggunakan uji T. Uji Z. Contoh survei terhadap 100 responden tentang keinginan mereka untuk membeli ulang suatu produk. Diukur dengan 5 skala. Oke. Sangat ingin, tidak ingin, biasa saja, dan seterusnya. Diketahui bahwa rata-rata tingkat keinginan untuk membeli ulang adalah 3,1. Rata-rata 3,1 artinya mayoritas menjawab 3, biasa saja. Dengan standar deviasi sebesar 1,5, dengan data tersebut, manajer ingin menguji apakah hasil survei tersebut signifikan lebih tinggi dari nilai rata-rata populasinya. H0, jika nilainya 3, ya, maka rata-rata respon sama dengan 3. Gitu ya. Kalau HA lebih dari 3, rata respon lebih besar daripada 3 ya kalau HA. Salah tulis. Oke. Uji Z. Kita uji dengan uji Z ya. Diperoleh hasil 0,67. Oke, diperoleh hasil 0,67. Karena nilai Z adalah 0,67 kurang dari nilai kritis 1,64, nilai cut off-nya 1,64. H0 tidak dapat ditolak, artinya H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 90% yakin bahwa keinginan untuk membeli uang produknya sama atau tidak berbeda dari rata-rata ya. Jelas karena di sini kan nilainya 3,1 ya. Nah, terlalu berbeda. Tes. Nah, ini datanya penjualan, rata-rata dan sebagainya, rata-rata penjualan gitu ya. Ini distribusi frekuensinya. Kita uji. Kalau H0 rata-rata penjualannya 1000. Oke. Kalau HA itu lebih dari 1000 ya. Di tesnya kita masukkan nilainya, kita uji di tes, ternyata diperoleh hasil sebesar 0,093 ya. Nih, yang T ya di bawah ya. 0,093. Mempunyai signifikansi pi di atas 0,05%. H0 tidak dapat ditolak atau diterima. Meskipun nilai rata-rata penjualan jamu per minggu lebih dari 1000 bungkus, lebih kecil dari rata-rata, perbedaan tersebut secara statistik tidak signifikan. Nah, itu satu variabel ya. Kita biasanya menggunakan 2 variabel kan. Tadi kan service quality dan kualitas kan menggunakan 2 variabel atau 2 rata-rata. Nah, ini ada data pengujian ban baru dan ban lama. Kalau H0, rata-rata ban baru sama dengan ban lama. Kalau HA, rata-rata ban baru lebih lama dibandingkan ban lama. Kita uji, ternyata diperoleh nilai signifikansi 0,023. Itu di bawah, tabel kedua, bagian kanan paling ujung, 0,023. Karena nilainya 2,55 atau nilai signifikansinya 0,023 kurang dari 0,05, dipercaya bahwa ban baru lebih baik dibandingkan dengan ban lama. Berpengaruh signifikan, artinya HA diterima. Nah, ini contoh lainnya ya. Ini jarang juga digunakan, GZ ya. Bisa digunakan uji T kalau untuk TA. Ini ada contoh lainnya juga.
Ini untuk uji Z. Kurang lebih hampir sama dengan uji T tadi. Nah, ini uji one way ANOVA. Oke, ini ada data cells A, cells B, dan cells C. Nah, H0-nya rata-rata penjualan cells A, B, dan C tidak berbeda. Kita uji, kita lihat apakah beda atau tidak ya. Kalau kita manual tuh tentu kita bingung ya, beda atau tidak. Kalau HA, rata-rata penjualan cells A, B, dan C berbeda. Ini kita uji dengan manual ANOVA, ternyata diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,054. Nah, ini di bawah, tabel bawah ya. Tabel kedua, di bagian paling kanan ujung 0,054. Nah, signifikansinya itu di atas 0,05 atau di atas 5%. Maka H0 ditolak. Kesimpulannya tidak ada perbedaan nyata dari penjualan sel yang dilakukan oleh ketiga sel tersebut. Artinya hampir sama. Oke, kesimpulan dari materi ini, pertama pengujian hipotesa terdiri atas perumusan hipotesa dan pengambilan sampel, pemilihan alat uji dan penentuan pengambilan keputusan, penghitungan nilai uji statistik dan perumusan kesimpulan. Untuk data nominal, pengujian hipotesa guna software dapat menggunakan chi-square. Untuk data ordinal, pengujian hipotesa guna software dapat menggunakan pembuatan Smirnov. Untuk data berskala interval rasio hipotesa rata-rata dapat diuji dengan uji Z atau uji T. Ini sering dipakai untuk TA ya, karena datanya bisa berinterval juga, bisa rasio juga. ANOVA merupakan analisis komparatif atau lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata. Oke, sekian itu yang analisis data dan pengujian hipotesa yang dasar ya. Nanti di TA itu bisa juga kalian menggunakan SAM gitu ya, conditional model gitu ya, untuk kalau D4 ya, uji permodelan seperti itu. Bukan hanya melihat pengaruh-pengaruh antar variabel, tapi melihat apakah model yang dibuat itu fit atau tidak gitu ya. Nah, tapi yang terpenting dari TA itu adalah luarannya. Percuma kita buat model-model dan juga pengaruh-pengaruh pengujian hipotesa, tapi luaran itu tidak bermanfaat bagi industri. Nah, saya tekankan dari awal nanti, buat TA itu utamakan luaran itu bermanfaat bagi industri, kemudian baru pengujian hipotesanya tepat, gitu kan, pemilihan modelnya tepat. Nah, nanti bisa TA itu bermanfaat.